Presiden Joko Widodo mengundang jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi Selatan memaparkan konsep perkotaan Makassar. Konsep sistem perkotaan Maminasata yang terdiri dari Makassar, Maros, Sungguh Minasa, Takalar sudah tertuang di Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011. Saat ini, rencana pembangunan kawasan tersebut akan kembali dijalankan dan kini ditambah dengan memasukkan Kabupaten Pangkep. Nantinya, Presiden bermimpi sistem perkotaan Makassar ini akan menyerupai kota Shenzhen yang terletak di China sebelah selatan. Insya Allah kami akan siap melaksanakan apa yang beliau arahkan dan beliau impikan, Makassar dan sekitarnya seperti Shenzhen dekat Hong Kong, ujar penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharudin ketika memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024. Pemaparan konsep perkotaan Makassar di hadapan Presiden Jokowi kali ini juga dihadiri Wali Kota Makassar Denny Pomanto dan Kepala Kepolisian Daerah Sulsel Andirian Riyakudu Jayadi. Selain itu, hadir pula Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Panglima Kodam 14 Hasanuddin, Wali Kota Makassar, Bupati Goa, Bupati Pangkep, Bupati Takalar, dan Bupati Maros. Bahtiar menuturkan, Makassar dan sekitarnya terkoneksi dari sisi daratan. Padahal, Makassar berlokasi di tepi laut. Oleh karena itu, Kabupaten Pangkep kemudian ditambahkan ke konsep sistem perkotaan Maminasata. Pangkep merupakan wilayah kelautan dan memiliki geopark Maros Pangkep. Bahtiar pun menuturkan permintaan Presiden Jokowi. Bapak Presiden meminta kami memberi masukan bersama Bupati dan Wali Kota apa yang menjadi aspirasi Pemprov dan Pemkab Kota untuk membangun kawasan Kota Makassar dan sekitarnya ini supaya menjadi kota yang nyaman yang sehat. Kemudian, ekosistemnya dibangun, baik ekosistem ekonomi, sosial, termasuk bisnis, kata Bahtiar. Pembangunan Makassar dan sekitarnya menjadi penting karena wilayah tersebut adalah pintu gerbang Indonesia Timur dan menjadi pusat perdagangan wilayah timur. Selain itu, Makassar juga menjadi penopang wilayah ibu kota Nusantara. Pasokan bahan-bahan pangan ke ibu kota Nusantara nantinya akan dikirim dari Makassar. Kapolda Andirian Riyakudu berharap Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguh Minasa, dan Takalar dapat kembali ditindaklanjuti. Apalagi, hal ini telah mendapat dukungan langsung dari Presiden Jokowi. Kita berharap ini bisa berjalan, di mana jika konsep ini berjalan, ini akan menjadi kawasan aglomerasi seperti Jakarta dengan beberapa kota penyangga. Mudah-mudahan ini bisa terwujud, di mana diketahui Makassar adalah hub atau penghubung utama ke Indonesia kawasan timur, kata Andirian. Dalam pertemuan kali ini, Presiden juga menyebut rencana pembangunan stadion sepak bola di Makassar. Hingga kini, Sulsel masih belum memiliki stadion sepak bola. Anggaran pembangunan stadion ini akan bersumber dari APBN, yakni melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Alhamdulillah ini adalah mimpi besar masyarakat tentang stadion. Bapak Presiden sangat concern dan meminta kami mempersiapkan. Alhamdulillah. 1 minggu Pak Gubernur perintahkan ke kami dan teman-teman di Maros mempersiapkan jaringan jalan, penganggaran khusus untuk membackup jalan dan lahan untuk stadion, tambah Wali Kota Makassar Denny Pomanto. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharudin di Istana Negara pada Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024. Keduanya membahas pembangunan kawasan Makassar dan sekitarnya yang disebut Maminasata, Makassar, Maros, Sungguh Minasa, dan Takala. Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan pada pekan lalu. Presiden meresmikan sejumlah infrastruktur termasuk Makassar Newport. Bahtiar mengatakan Jokowi meminta beberapa masukan dan menampung aspirasi Pemprov serta pemerintah daerah. Tahun ini,
Akan dibangun stadion sepak bola di Sudiang, Makassar. Makassar ini adalah pintu gerbang Indonesia Timur, menjadi pusat perdagangan wilayah timur dan penopang nanti ibu kota Nusantara, kata Bahtiar memberikan keterangan usai bertemu Jokowi. Dalam keterangan yang sama, Wali Kota Makassar Denny Pomanto mengatakan pembangunan Maminasata akan berjalan kembali setelah 2011 menjadi Perpres. Beberapa fasilitas-fasilitas penting menjadi perhatian Jokowi untuk pembangunan yang terpadu. Beliau tadi menggambarkan maunya seperti Shenzhen, kata Denny merujuk ke salah satu kota di Cina. Shenzhen adalah kota metropolitan modern yang menghubungkan Hong Kong dengan daratan Tiongkok. Kota ini terkenal dengan destinasi belanjanya, termasuk Lohu Commercial City, mal besar dengan berbagai barang dagangan, mulai dari pakaian adat penjahit hingga tas buatan desainer. PJ Gubernur Sulawesi Selatan mengatakan perencanaan rancangan pembangunan Maminasata sudah ada, namun tinggal dihidupkan kembali. Dia sendiri tidak membeberkan proyek dan anggarannya secara rinci. Anggarannya APBN, bersumber dari Kementerian PUPR. Nanti kita serahkan, setelah ini akan ada pembicaraan teknis lagi, kata Bahtiar. Wallahu a'lam bishawab.